Oke, kita mulai materi malam ini dengan outline yang pertama ya, pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai solusi SPL dengan menggunakan metode OB. Jadi OBE itu adalah operasi baris elementer ya. Jadi metode OBE ini bisa digunakan untuk mencari nilai solusi dari suatu sistem persamaan linier. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengaplikasikan ya metode OBE dalam mencari solusi SPL, kita akan membahas sedikit mengenai SPL itu sendiri. Jadi ini merefresh ya ingatan kita di SMP atau mungkin SMA berkaitan dengan materi SPL. Oke, kita mulai dari persamaan linier karena sistem persamaan linier itu adalah sebuah sistem yang terdiri atas persamaan linier. Jadi kalau saya bilang sistem persamaan linier berarti persamaan liniernya ada lebih dari satu ya. Tapi kalau hanya persamaan linier maka dia hanya ada satu saja ya. Baik. Sebuah garis dalam bidang X dan Y ya atau dalam bidang mendatar ataupun bidang vertikal ya, jadi horizontal ataupun vertikal ya. Sebuah garis dalam bidang vertikal atau horizontal secara aljabar dapat dinyatakan oleh sebuah persamaan yang berbentuk A1X ditambah A2Y sama dengan B. Nah, bentuk ini ya disebut dengan persamaan linier dalam variabel X dan variabel Y. Nah, variabel di sini bisa juga kita sebut sebagai peubah. Secara lebih umum didefinisikan sebuah persamaan linier dengan n buah variabel. Nah, kalau kita bilang n buah variabel berarti x-nya ada sebanyak n. Jadi ada x1, x2 sampai dengan xn ya sebagai persamaan ya atau juga bisa dinyatakan ke dalam sebuah persamaan ya A1X1 ditambah A2X2 dan seterusnya sampai dengan ditambah ANXN sama dengan B, di mana A1, A2 sampai dengan AN adalah koefisien-koefisien ya dari masing-masing peubahnya atau variabelnya. Kalau kita bilang A1 berarti A1 itu adalah koefisien dari variabel X1. Kalau kita bilang A2 berarti A2 adalah koefisien dari variabel atau peubah X2 dan seterusnya. Sedangkan B di sini adalah sebagai konstanta. Contoh persamaan linier kita lihat misalkan X plus 3Y sama dengan 7. Ya, atau mungkin kita nyatakan dalam bentuk lain, ya Y sama dengan 1/3X plus 3Z plus 1. Ya, atau mungkin kalau yang variabelnya lebih banyak, X1 min 2X2 min 3X3 plus X4 sama dengan 7. Dia ada 4 variabel ya dan seterusnya. Atau mungkin kalau misalkan ada n buah variabel ya berarti ada X1 sampai dengan Xn. X1 plus X2 plus sampai dengan Xn sama dengan 1. Dan seterusnya ya. Persamaan linier berikut ya tidak melibatkan suatu hasil kali ataupun akar peubah. Jadi contoh-contoh yang tertera di bawah ini tidak bisa disebut sebagai persamaan linier. Contoh X plus 3Y kuadrat sama dengan 7. Dia bukan persamaan linier ya. Y min sin X sama dengan 0. Dia juga bukan persamaan linier. Kemudian 3X plus 2Y min Z plus XZ sama dengan 4 ya. Kita lihat di sini XZ ya. Nah, ini bukan contoh persamaan linier. Kemudian terakhir X1 pangkat setengah plus 2X2 plus X3 sama dengan 1. Ini juga bukan merupakan persamaan linier. Jadi yang saya tebalkan dengan warna merah ini, dia yang menggagalkan bentuk ini menjadi bentuk persamaan linier. Sehingga tidak bisa kita sebut bentuk-bentuk di slide ini sebagai persamaan linier ya. Jadi dia jelas bukan persamaan linier. Nah, sekarang kita ke sistem persamaan linier. Sebuah himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linier di dalam suatu peubah-peubah ya, katakanlah kita punya peubahnya kita namakan dengan X ya.
XI, I-nya ada 1, 2, 3, sampai XN ya. Jadi variabelnya ada X1, X2, X3, sampai XN. Jadi misal kita punya peubah seperti itu. Nah, disebut dengan sistem persamaan linear atau sistem linear. Jadi kalau kita punya sebuah himpunan berhingga dari suatu persamaan linear yang dinyatakan ke dalam peubah-peubah X1 sampai dengan Xn disebut sebagai sistem persamaan linear atau ringkasnya dapat juga disebut sebagai sistem linear. Suatu sistem yang merupakan gabungan dari beberapa persamaan linear dengan variabel, ya, kalau kita nyatakan ke dalam bentuk di bawahnya, A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya ditambah A1NXN sama dengan B1, ya. Dan seterusnya sampai yang paling bawah, ya, AM1X1, ya, kemudian tambah AM2X2, ya, ditambah dan seterusnya sampai AMN XN. Nah, ini sama dengan BM. Artinya adalah bahwa bentuk seperti ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk sistem persamaan linear karena dia terdiri dari beberapa persamaan linear. Kalau kita lihat di sini ya, SPL ini ya atau sistem persamaan linear ini dia terdiri atas ya sebanyak M persamaan. Ini persamaan 1, persamaan 2 ya. Kemudian persamaan ketiga sampai dengan yang terakhir adalah persamaan M ya. Jadi kalau kita lihat dia ada sejumlah M persamaan ya dari mulai persamaan 1, 2 ya dan seterusnya sampai persamaan M dengan ada sebanyak N variabel ya. Tahu dari mana? Kita lihat dari peubah-peubahnya. Ada X1 ya, kemudian ada X2 dan seterusnya sampai variabel terakhir ya adalah variabel xn. Apakah harus pakai x, Bu, variabelnya? Tidak ya. Anda bisa pakai simbol yang lain ya, mau pakai y, pakai z dan seterusnya ya, boleh, asalkan harus konsisten dan harus bisa menyesuaikan. Artinya kalau koefisiennya sudah kita simbolkan dengan A, maka jangan nanti variabelnya disimbolkan dengan A juga ya, tapi mungkin bisa dibedakan dengan menggunakan indeks yang berbeda misalkan dan seterusnya. Nah, sebuah urutan bilangan misalkan S1, S2, S3 sampai Sn. Jadi S1 sampai dengan Sn ini adalah sebuah urutan bilangan. Nah, S1 sama dengan Sn dinamakan sebagai solusi atau pemecahan dari sistem atau dari SPL jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2 dan seterusnya sampai Xn sama dengan Xn. Jadi kalau kita kembali ke SPL ini. Nah, dari SPL ini dia akan punya sebanyak N solusi. Ya, apa saja N solusinya? Ada X1, ada X2, ada X3 sampai dengan Xn. Misalkan X1-nya mungkin nilainya adalah S1, X2-nya mungkin nilainya adalah S2 dan seterusnya. Xn mungkin nilainya disimbolkan dengan Sn. Gitu ya. Jadi kalau kita berkaca dari SPL ini maka dia akan punya solusi berupa urutan bilangan ya mulai dari S1 sampai Sn ya. Jadi kalau ada sebanyak n variabel maka juga pasti ada sebanyak n solusi. Nah, kita lihat bagian di bawahnya. Jadi kalau kita punya SPL atau sistem persamaan linear, maka kalau dia punya penyelesaian, kita sebut sebagai SPL yang konsisten. Sedangkan kalau dia tidak memiliki penyelesaian, kita sebut sebagai SPL yang tidak konsisten. Ya, nah di sini untuk SPL yang konsisten sendiri dia dibagi lagi ke dalam dua bagian ya, SPL konsisten dengan solusi tunggal dan solusi banyak. Kalau solusi tunggal berarti solusinya hanya ada satu, tapi kalau solusi banyak berarti solusinya ada lebih dari satu. Nah, sebagai contoh kita lihat SPL berikut, diberikan sebuah SPL ya, 4x1 min x2 plus 3x3 sama dengan min 1, kemudian 3x1 plus x2 plus 9x3 sama dengan min 4. Nah,
ya akan dicari solusi dari SPL berikut. Nah, ternyata setelah dicari SPL ini dia memiliki solusi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan min 1. Tapi mungkin kalau coba kita cari solusi yang lain, misalkan kita punya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, dan X3 sama dengan 1, apakah dia merupakan solusi dari ini? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena solusi yang saya lingkari ini, dia hanya memenuhi persamaan pertama saja. Jadi kan SPL di atas ini dia ada atau terdiri dari dua persamaan. Persamaan linear pertama dan persamaan linear kedua. Yang namanya solusi itu adalah dia harus bisa memenuhi keseluruhan persamaan dalam SPL tersebut. Tidak bisa dikatakan solusi jika dia hanya memenuhi 1, 2, atau sebagian dari SPL. Ya, jadi misalkan kalau yang dilingkari di sini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 1. Dia tidak bisa dikatakan solusi karena faktanya ya solusi ini dia hanya memenuhi SPL yang pertama, dia tidak memenuhi SPL yang kedua. Ya, jadi untuk yang saya bintangi ini, saya lingkari ini, dia tidak bisa dikatakan solusi. Nah, mana terus solusinya? Solusinya yang tertera di sini ya. Jadi ini dia merupakan solusi dari SPL. Buktinya adalah solusi-solusi ini ya, kalau kita masukkan baik ke persamaan pertama atau persamaan linear yang kedua, dia akan satisfied ya atau memenuhi. Kemudian selanjutnya muncul pertanyaan, apakah semua sistem persamaan linear memiliki solusi? Jawabannya tidak ya, berkaca dari bagian sebelumnya. Jadi ada SPL yang dia punya penyelesaian, tapi ada juga SPL yang tidak memiliki penyelesaian ya. Nah, seperti apa contohnya? Misal kita lihat contoh di bawahnya. X plus Y sama dengan 4. Ya, X plus Y sama dengan 3. Nah, ini mau dicari menggunakan metode apapun ya. Misal kita pakai grafik ya. Dulu kan kalau di SMA diajari ya pakai grafik, kemudian ada pakai eliminasi ya. Kemudian ada pakai substitusi. Nah, mau pakai apapun dia nggak akan pernah ketemu solusinya. Ya, ini contoh dari suatu SPL yang dia tidak memiliki solusi. Nah, kemudian kita ke metode sekarang ya, ini flashback juga. Metode umum penyelesaian SPL. Jadi kita akan coba mengingat kembali, mereview kembali metode apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan SPL. Nah, kalau di SMA dulu kita pernah belajar 3 metode ini ya, ada metode grafik, ada metode substitusi, ada juga metode eliminasi. Nah, sekarang pelan-pelan kita akan coba melihat kembali masing-masing bagaimana sih caranya. Yang pertama, metode grafik. Nah, bagaimana cara mencari solusi dengan menggunakan metode grafik? Langkah pertama yang bisa kita kerjakan adalah kita harus menggambarkan grafik dari masing-masing persamaan dari SPL tersebut pada bidang kartesius ya. Kemudian langkah kedua kita cari perpotongannya. Ya, kita cari bagaimana sih bentuk dari grafik-grafik itu kalau misalkan kita punya dua ya, kita punya dua persamaan ya, katakanlah persamaannya seperti ini. Jadi kita punya SPL, SPL-nya terdiri dari dua equation atau dua persamaan. Ini persamaan pertama, misalkan ini persamaan kedua. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa langkah pertama adalah kita harus menggambarkan terlebih dahulu grafiknya seperti apa dalam bidang kartesius. Nah, misalkan sekarang kita sudah menggambarkan, jadi kalau line yang biru ini untuk equation 1, line yang merah untuk equation 2. Nah, kita lihat di sini ternyata dari grafik yang digambarkan pada bidang kartesius itu diperoleh bahwa kedua garis berpotongan di satu titik. Nah, ini menandakan bahwa SPL ini ya, SPL ini dia memiliki solusi satu saja atau kita sebut sebagai solusi tunggal. Jadi solusi yang terjadi, yang dicari atau yang didapat nanti hanya ada di titik ini. Kenapa kok titik ini? Karena titik ini merupakan titik perpotongan antara kedua buah grafik dari masing-masing persamaan linear ini pada SPL ini ya.
Jadi kalau bentuk perpotongan garisnya dia berpotongan dalam satu titik gitu ya, berarti SPL tersebut dia memiliki solusi tunggal, itu pasti. Ya, kemudian mungkin bentuk yang lainnya, ya. Kita punya SPL seperti yang tertera di sini. Kemudian setelah kita gambarkan, misalkan ternyata grafiknya nggak ketemu, ya. Jadi baik equation 1 atau equation 2 ternyata dia sejajar, ya, tidak akan pernah ketemu. Ya, tidak akan pernah terjadi perpotongan. Maka untuk bentuk yang seperti ini kita katakan bahwa SPL-nya nanti dia pasti tidak punya solusi. Dalam artian kalau kita lihat di sini ya, nggak akan pernah ketemu solusinya, nggak akan pernah terjadi perpotongan, ya. Kemudian, misalkan lagi kemungkinan berikutnya, ya, dari SPL ini ternyata setelah digambar di Cartesius dia berimpit, ya. Jadi baik line biru dan line merah, ya, dari equation 1 dan dari equation 2 ternyata dia sama, ya, berimpit, ya. Berimpit itu nempel, ya, grafiknya nempel. Nah, hal itu menandakan bahwa SPL ini dia memiliki solusi tidak berhingga. Pada titik mana solusinya? Nah, dia solusinya berada pada semua titik pada grafik yang berdempet ini, pada grafik yang berimpit ini. Jadi kalau saya bilang titik ini, nah titik ini dia merupakan solusi. Titik ini dia juga merupakan solusi, atau titik yang lain, ya. Dia juga merupakan solusi dan seterusnya. Jadi sepanjang garis berimpit ini kita bisa menemukan bermacam, ya, banyak sekali solusi. Jadi atau di sini kita katakan bahwa solusinya itu merupakan solusi yang tak hingga, ya. Nah, itu untuk metode grafik, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk pencarian solusi SPL dengan menggunakan metode grafik, langkah pertama harus kita gambar dulu, ya, grafiknya seperti apa. Kemudian kita lihat grafiknya seperti apa, karakteristik dari grafik SPL-nya, apakah dia berpotongan atau sejajar atau berimpit, ya. Nanti solusinya akan kelihatan dari situ, apakah dia solusinya hanya satu atau tunggal, ataukah solusinya banyak, ataukah tidak ada solusi. Kemudian metode berikutnya yang tidak kalah pasti kalian masih ingat juga adalah metode substitusi, ya. Nah, seperti apa sih metode substitusi ini? Jadi intinya kalau substitusi itu adalah kita menggantikan. Misalkan dalam SPL itu kita punya dua buah persamaan, ya, katakanlah contohnya seperti ini, maka dengan menggunakan substitusi itu kita harus menggantikan satu buah persamaan ke persamaan yang lainnya. Misalkan dalam hal ini kita mau pakai nih persamaan pertama, ya. Persamaan pertama kita ubah bentuknya, kalau tadi X plus Y sama dengan 4, maka ini juga bisa dinyatakan ke dalam bentuk Y sama dengan 4 min X. Nah, maka bentuk ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang lainnya, sehingga nanti akan ketemu, ya, nilai dari salah satu persamaan itu, ya. Kalau kita cari kita substitusikan dalam bentuk Y, berarti nanti akan ketemu nilai X-nya. Dan sebaliknya kalau kita substitusikan dalam bentuk X, ya, X sama dengan 4 min Y, maka nanti akan ketemu, ya, setelah disubstitusikan dia akan ketemu dalam bentuk yang pertama adalah nilai Y-nya yang ketemu terlebih dahulu, ya, dan seterusnya. Jadi untuk substitusi ini tinggal kita mengganti satu variabel, ya, memasukkan satu variabel ke dalam variabel yang lain. Oke, kemudian berikutnya ada eliminasi. Nah, seperti apa sih kalau eliminasi ini? Nah, kita lihat contoh berikut, ya. SPL ini akan coba kita kerjakan dengan menggunakan eliminasi. Nah, intinya kalau menggunakan metode eliminasi itu kita harus menyamakan koefisien. Jadi kalau kita punya ada ini persamaan satu, kemudian ini persamaan kedua, boleh kita samakan koefisiennya, misalkan Y-nya mau disamakan, ya, atau mungkin misalkan X-nya mau disamakan, ya. Karena disamakan berarti kita harus mengalihkan dengan suatu bilangan sehingga dia akan menjadi sama. Ya, misalkan kalau ini kita punya 2x plus 3y sama dengan 13, kemudian 3x plus 4y sama dengan 19, mau disamakan variabel y-nya. Berarti
yang awalnya 3 ya, kita ubah menjadi 12 dikalikan 4, maka otomatis semua unsur juga dikalikan dengan 4. Kemudian yang kedua, 4 agar jadi 12 kita kalikan dengan 3, maka secara otomatis unsur yang lain juga kita kalikan dengan 3. Ya, demikian juga untuk mencari variabel yang lain. Nah, untuk apa sih sistem persamaan linear itu? Jadi ada berbagai macam aplikasi ya dari sistem persamaan linear. Contoh misalkan di rangkaian listrik ya, jaringan komputer, model ekonomi dan lain-lain. Sebagai contoh misalkan kalau dari bidang ekonomi nih, kita pasti dalam kehidupan sehari-hari sering bertemu dengan yang macamnya seperti ini ya. Jadi misalkan nih kita punya usaha gitu ya, atau kita bertemu dengan contoh soal semacam ini, soal cerita. Jika perusahaan A membeli 1 laptop dengan 2 PC, maka ia membayar $5.000. Jika membeli 3 laptop dengan 1 PC, maka dia harus membayar $10.000. Nah, bagaimana kalau dia membeli dalam bilangan yang lain? Nah, representasi dari masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan menggunakan SPL. Boleh pakai grafik, boleh pakai eliminasi, boleh juga pakai substitusi ya. Nah, itu 3 metode tadi ya yang mungkin di tingkat pendidikan sebelumnya sudah sering kita jumpai ya dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, metode berikutnya ini merupakan metode lain yang mungkin belum pernah kita pelajari di SMP atau SMA dulu, tapi yang jelas metode berikutnya ini dapat kita gunakan juga untuk mencari penyelesaian atau mencari solusi dari sistem persamaan linear. Nah, apa nama metodenya? Adalah metode Gauss dan Gauss-Jordan, atau juga bisa disebut sebagai metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, mungkin sekali lagi yang informatika sudah teman-teman yang dari informatika sudah ini ya, sudah lumayan familiar ya, karena sudah pernah saya terangkan di mata kuliah yang lain. Jadi seperti apa sih prinsip dari metode Gauss atau Gauss-Jordan ini? Jadi prinsipnya itu adalah mereduksi matriks yang diperbesar atau kita sebut sebagai augmented matrix menjadi sebuah bentuk yang cukup sederhana sehingga sistem persamaan tersebut dapat dipecahkan dengan hanya memeriksa sistem tersebut. Ya, jadi Gauss dan Gauss-Jordan ini sebenarnya sama ya, cuma Gauss-Jordan ini merupakan kelanjutan dari Gauss ya. Nah, kita mulai dari Gauss-nya dulu ya. Eliminasi Gauss. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan dalam menggunakan metode eliminasi Gauss ini adalah kita harus merubah sistem persamaan linear menjadi suatu bentuk matriks ya. AX sama dengan C. Ya. Jadi misalkan nih kita punya apa ya? AX plus BY A1X plus B1Y sama dengan C1, kemudian A2X plus B2Y sama dengan C2, maka bentuk ini ya dapat kita ubah ke dalam bentuk ini menjadi konstantanya jelas adalah C1, C2 ya. Kemudian variabelnya adalah XY ya. Kemudian matriks A-nya kalau kita lihat dari sini maka A1X ya, A1 kemudian A2 B1 B kebalik ya, B1 ya, A2 B2 ya. Jadi ini kalau kita pakai perkalian matriks ya, A1X ditambah B1Y sama dengan C1 ya. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Jadi bentuk SPL ini ya, kalau kita mau pakai metode eliminasi Gauss harus kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks seperti di bawah ini ya. Ini adalah matriks yang berisi koefisiennya atau sebut dengan matriks A. Misalkan kalau kita mengaca dari sini ya. Kemudian ini adalah matriks yang berisi variabelnya atau peubahnya. Kemudian ini adalah matriks yang berisi
konstantanya, ya. Nah, kalau untuk metode eliminasi Gauss ada 2 tahapan ya. Yang pertama dikenal dengan menggunakan forward elimination of unknowns. Jadi kita bentuk yang namanya echelon baris. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan substitusi kembali ya. Jadi sebagai contoh, oh belum ya. Nah, ini ya. Contoh, kita punya X1 plus 2X2 sama dengan 4, kemudian X1 min X2 sama dengan 2. Ya. Nanti bentuk pertama kita ubah ke dalam bentuk matriks AX sama dengan C dulu. Ya. Ini berisi koefisiennya, ini berisi variabelnya, ini berisi konstantanya. Kemudian berikutnya kita ubah ke dalam augmented matrix. Ya. Augmented matrix itu berarti kita hanya inputkan koefisien ya dan konstantanya aja menjadi seperti ini ya. Jadi ini ya adalah bentuk augmented matrix dari yang sebelah kiri ya. 1 1 2 min 1 ini adalah koefisiennya, kemudian 4 2 ini adalah konstantanya. Ya, atau mungkin kalau kita kembali ke sini misalkan kita punya SPL seperti ini ya. Ini adalah SPL yang terdiri dari M persamaan ya dengan ada sebanyak N variabel ya. Maka bentuk matriks augmented-nya ya dia akan menjadi seperti ini, di mana kalau yang sebelah sini yang saya kotain ini adalah elemen koefisiennya ya. Kemudian yang paling kanan itu adalah konstanta. Ya. Oke, lanjut saja. Metode dasar untuk memecahkan SPL adalah untuk mengganti sistem yang diberikan dengan sistem baru yang memiliki himpunan pemecahan yang sama dengan pemecahan yang lebih mudah. Ya. Kemudian baris atau garis horizontal dalam augmented matrix bersesuaian dengan persamaan-persamaan yang diasosiasikan dengan baris tersebut. Nah, untuk mengerjakan atau menyelesaikan atau mencari solusi dengan menggunakan OBE ya, kita harus paham aturan-aturan yang tersimpan atau yang digunakan dalam OBE. Jadi kalau kita mau pakai OBE, kita hanya bisa menggunakan 3 operasi ini aja. Yang pertama, kalikan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Yang kedua, tukar kedua baris. Yang ketiga, tambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lainnya. Jadi boleh kita pakai salah satunya aja, atau mungkin salah duanya, atau mungkin ketiga-tiganya. Ya, jadi dalam pencarian solusi menggunakan SPL tidak mesti ya ketiga-tiganya akan kita lakukan atau akan kita pakai ya. Mungkin kita hanya akan pakai satunya saja atau salah duanya saja dan seterusnya ya, tergantung dari bagaimana SPL-nya itu sendiri. Nah, berikutnya sifat bentuk echelon baris. Jika baris tidak terdiri seluruhnya dari angka 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1 atau dinamakan dengan 1 utama. Jadi kalau dalam bentuk echelon baris ini kita mengenal dengan istilah 1 utama ya. Kemudian berikutnya, jika ada suatu baris yang seluruhnya terdiri dari angka 0 ya. Jadi kalau dalam matriks itu ada baris yang semua elemennya 0, maka taruhlah baris dengan elemen 0 itu di bagian bawah matriks, di bagian paling bawah ya. Kemudian yang ketiga, di dalam sembarang 2 baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari angka 0, maka 1 utama pada baris yang lebih rendah ya letaknya lebih jauh ke kanan daripada 1 utama pada baris yang lebih tinggi. Jadi untuk echelon baris ini tetap ya, nanti tujuannya kita akan membentuk 1 utama di mana di 1 utama itu ya sekitar elemen 1 utama itu harus kita nolkan. Jadi di bagian entry atas dan entry bawah dari 1 utama itu harus kita nolkan. Kemudian yang keempat, masing-masing kolom yang mengandung 1 utama memiliki angka 0 di tempat lain. Nah, ini seperti yang saya bilang barusan ya. Kemudian kita lihat lagi, jika matriks tersebut memiliki sifat 1, 2, 3, maka itu berarti
dikatakan berada dalam bentuk eselon baris ya. Kemudian jika matriks tersebut memiliki sifat 1, 2, 3, 4, maka dikatakan matriks tersebut berada dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, bedanya seperti apa nanti akan ada contohnya ya. Jadi kita lihat sekarang bentuk umum eselon baris. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari eselon baris. Sekali lagi memang eselon baris itu kembali kepada SPL-nya masing-masing ya. Seperti apa SPL-nya tentu tidak akan sama. Nah, kita lihat ya, ini contoh dari eselon baris ya. Ini masih eselon baris ya, belum eselon baris tereduksi ya. Jadi kalau eselon baris itu di bawah satu utama itu entry-nya adalah 0. Ya, jadi di sini jelas di bawah satu utama dia semua entry-nya elemennya adalah 0. Sedangkan yang diwakili dengan tanda bintang itu berarti dia bisa diisi dengan bilangan real sembarang. Contoh misalkan kalau saya punya matriks 3 kali 3 ya. 3 1 2. Oh, sorry. Ya. 1 1 2 0 1 3 kemudian 0 ya 0 1. Nah, ini disebut sebagai eselon baris ya. Kenapa? Karena di bawah satu utama ini entry-nya adalah 0 ya. Tapi untuk eselon tereduksi ya, eselon baris tereduksi itu harus dipastikan bahwa elemen di bawah ataupun di atas satu utama itu nilainya harus 0 ya. Jadi misalkan kalau di matriks ini satu utamanya di sini di diagonal ini, maka pastikan bahwa elemen di bawah ya, di bawah dan di atas satu utama dia semuanya harus 0 ya. Ataupun mungkin misalkan bentuk matriksnya seperti ini ya, maka pastikan di bawah dan di atas ya, dan di atas ya dari satu ini dia harus 0 ya. Selain itu boleh tidak 0. Jadi kalau kayak lambang di sini, nah, lambang bintang berarti dia bisa diisi dengan bilangan real sembarang. Karena kalau di kolom ini kan nggak ada satu utamanya ya. Atau misalkan di bentuk ketiga, ya kita lihat satu utamanya ada di sini saja ada 2 ya. Berarti pastikan ya di bawah dan di atas dari satu utama itu dia harus 0. Selain itu boleh tidak 0 ya, dan seterusnya. Jadi bedanya dari eselon baris dan eselon baris tereduksi ini adalah elemen yang ada di bawah dan di atas satu utama. Kalau eselon baris saja berarti pastikan bahwa elemen di bawah satu utama itu dia harus 0 nilainya. Kalau eselon baris tereduksi maka pastikan elemen baik di bawah dan di atas satu utama itu dia harus 0. Oke, berikutnya contoh matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti kita akan coba ya mengerjakan suatu bentuk SPL. Kita akan coba mengubah ya matriks augmentasi dari SPL tersebut ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, kalaupun misalkan hasilnya seperti ini ya, ini adalah contoh hasil bentuk eselon baris tereduksi, maka bentuk ini itu ya kalau kita ubah ke dalam SPL ya sama dengan X1 ya 1X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3 sama dengan 4 ya. Kemudian dan seterusnya ya. Jadi bentuk ini itu sama aja dengan bentuk ini. Ya. Atau dengan kata lain X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 7, X3 sama dengan min 1 ya. Nah, kita lihat yang ditandai dengan warna merah ini ya. Nah, 100010001 ini dia berasal dari koefisien-koefisien variabel pada SPL awal ya. Kemudian kolom yang terakhir itu berasal dari konstanta-konstanta pada SPL awal. Nah, karena ini bentuknya adalah eselon baris reduksi, maka kita lihat elemen di bawah ya dan di atas satu utama ya dia semua nilainya adalah 0 ya. Berarti dia memenuhi 4 sifat bentuk eselon baris yang tadi sudah kita pelajari ya. Nah, ini lagi contoh yang lain ya, contoh dari eselon baris reduksi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini
Contoh pertama, dia punya satu utama di sini, dan di sini. Jadi elemen lain selain satu utama dia 0, ya di bawah dan di atas satu utama dia 0. Kemudian untuk contoh kedua, dia misalkan satu utamanya di sini dan di sini. Ya, berarti di bawah dan di atas satu utama di sini dia nilainya 0. Begitupun juga untuk matriks yang seperti ini. Ya, kita lihat satu utamanya ada di sini, dan di sini. Jadi di bawah dan di atas satu utama ini dia nilainya adalah 0. Nah, ini untuk eselon baris ya. Kalau eselon baris seperti yang saya bilang tadi, hanya di bawah satu utama saja yang seluruhnya merupakan angka 0. Nah, kalau seperti ini, apakah dia merupakan eselon baris? Jawabannya tidak ya, meskipun kalau kita lihat di contoh yang pertama ini, di bawah dan di atas satu utama dia 0. Tapi kalau kita lihat ada satu baris yang semua elemennya 0 ya. Sifat dari eselon tadi adalah kalau kita menemukan suatu matriks itu semua elemennya 0 dalam satu baris itu, maka dia harus dipindah ke paling bawah. Ya. Jadi kalau dia belum dipindah seperti ini, maka dia tidak bisa disebut sebagai eselon baris. Atau mungkin yang seperti ini. Nah, ini juga kita lihat ya, ini jelas bukan merupakan eselon baris. Kenapa? Karena masih ada elemen di bawah satu utama ya yang nilainya tidak 0. Ini tidak 0, ini juga tidak 0. Maka dia tidak bisa disebut sebagai eselon baris. Nah, contoh ya, kita akan coba menggunakan OBE ya atau OB untuk membentuk matriks berikut menjadi bentuk eselon baris. Ya, jadi tadi kita punya matriks augmented-nya. Ini kalau kita cari SPL-nya, ya XPL-nya dia akan seperti ini. X1 plus 2X2 sama dengan 4, kemudian X1 min X2 sama dengan 2. Ya, jadi dari SPL ini, kemudian kita cari augmented matriksnya, bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya. 1, 2, 4. Coba kita pakai sheet yang kosong ya. 1, 2, 4. 1 min 1, 2. 1 min 1, 2 ya. Nah, ini akan coba kita selesaikan. Jadi kalau tadi kita punya SPL-nya, ya SPL awal atau SPL aslinya, X1 plus 2, X2 sama dengan 4, kemudian X1 min X2 sama dengan 2. Ya, jadi dari SPL ini akan coba ya akan dicoba cari solusinya menggunakan OBE ya. Langkah pertama adalah kita harus merubah ke dalam matriks augmentasi terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita pakai operasi dalam OBE ya untuk menyatakan matriks ini ke dalam bentuk eselon baris atau eselon baris reduksi. Jadi untuk menuju ke eselon baris atau eselon baris reduksi itu kita harus menggunakan 3 macam operasi ini aja ya. Jadi yang bisa dipakai operasinya hanya pilihannya 3 ini aja, nggak boleh pakai yang lain ya. 1, 2, 4, 1 min 1, 2 ya. Tujuan kita adalah membentuk satu utama. Kalau kita lihat di bagian sini ya, yang paling atas, paling pojok kiri dia nilainya sudah 1. Maka tugas pertama kita adalah selesai ya. Jadi kalau misalkan ini masih 5 ya, ini 5 misalkan bukan 1. Kalau 5 maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuk 1 ya. Pakai apa caranya? Ya boleh pakai salah satu dari 3 operasi yang tersedia. Ya, boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua, pakai yang ketiga. Jadi pakai yang sesuai. Ya, kalau misalkan kita mau merubah 5 jadi 1, tentu yang sesuai itu adalah yang pertama, kalikan sebuah baris dengan sebuah konstanta tidak 0. Jadi kalau ini kita mengenal ada R1 ya, row 1, row 2. Row 1 itu berarti baris pertama, row 2 baris kedua ya. Maka R1 aksen ya atau R1 yang baru nanti R1 aksen itu sama dengan R1 dikali dengan 1/5. Ya, kita lihat
Ini mengacu kepada operasi yang pertama, mengalihkan baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Pengennya kita dia jadi 1. Jadi yang 5 ini harus jadi 1. Ya, supaya ketemu 1 utama. Kalau mau jadi 1, harus kita kalikan dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Kita kalikan dengan konstantanya adalah 1/5 misalkan, ya. Sehingga kalau kita cari matriks barunya ya dengan menggunakan operasi OBE ini, R1 aksen sama dengan R1 kali 1/5. 5 dia jadi 1 ya. Dan elemen yang lain dalam baris yang sama itu juga harus memenuhi aturan ini juga ya. Jadi 2 dikalikan 1/5, 2/5 ya, 4 dikalikan 1/5, 4/5 ya. Ini contoh kalau misalkan bagian sini atau bagian paling pojok kiri atas dia belum 1. Kalau sudah 1 misalkan seperti augmented dari SPL ini, maka tidak usah diubah menjadi 1 lagi ya. Jadi tinggal diteruskan yang lainnya. Oke, kita ulangi. Kita punya matriks augmented-nya tadi adalah 1, 2, 4 ya, 1, -1, 2. Oke, ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua. Nah, kita lihat langkah berikutnya adalah kita mau membentuk 1 utama. 1 utama itu berarti dia posisinya di sini sama di sini. Ya, di sini dia sudah 1. Ya, yang belum tinggal di sini. Ya, maka nanti dalam langkah kita juga kita akan merubah bagian sini menjadi 1. Ya, jadi kita ke langkah pertama. Langkah pertama adalah membuat 1 bagian sini dan sudah selesai ya. Maka langkah berikutnya adalah mengenolkan ya, mengenolkan elemen di bawah 1 utama. Ini ya. Nih, jadi langkah pertama kalau bagian sini sudah 1, maka berikutnya jangan langsung merubah 1 utama di tempat yang lain. Jadi kita harus mengenolkan elemen di bawah 1 utama yang sudah muncul. Ya, jadi karena di bagian sini sudah muncul 1 utama yang pertama, maka kita harus mengenolkan elemen di bawah 1 utama itu. Ya, jadi ini akan kita dibuat 0. 1 biar jadi 0, bagaimana caranya? Kita bisa pakai salah satu dari 3 buah operasi yang ada. Kalau pakai yang pertama tidak cocok ya, karena 1 dikalikan mau dikalikan berapa yang agar dia jadi 0 kan tidak ada ya. Mungkin pilihannya 1 dikalikan 0 ya, tapi kan dalam operasi ini konstanta yang dikalikan tidak boleh sama dengan 0. Jadi pilihan nomor 1 tidak bisa kita terapkan ya. Kemudian yang nomor 2, pertukarkanlah 2 baris. Nah, kalau kita mau pilih aturan kedua, kita hanya punya 2 baris. Sementara tadi row 1 atau baris pertama dia sudah oke. Sebelah sininya sudah 1, maka tidak mungkin kita akan tukarkan lagi ya, karena dia akan kembali lagi ya. Tidak akan memecahkan masalah ya. Jadi kita pakai pilihan ketiga. Tambahkanlah perkalian dari 1 baris pada baris yang lainnya. Jadi kita pilih pilihan ketiga nih. Untuk yang 1 ini biar dia jadi 0 ya. 1 biar dia jadi 0 tentu dia harus dikurangi dengan 1. Tapi bunyinya di sini adalah tambahkan perkalian dari 1 baris pada baris yang lainnya. Jadi kalau kita langsung sebut 1 dikurangi 1 tidak boleh, tapi harus dimanipulasi ke dalam bentuk yang lain. Jadi 1 dikurangi dengan 1 dikalikan row 1. Jadi harus ada ini elemen dari baris yang lainnya yang kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi sekali lagi ini akan kita nolkan ya. Kita akan cari matriks yang baru di mana bagian sininya dia akan 0. Jadi kita akan merubah row yang kedua. Row 1 tetap ya, 1, 2, 4. Sementara row 2 aksen ya, kita akan cari row 2 yang baru dengan rumus row 1 dikurangi dengan 1 ya. Row 2 aksen sama dengan row 2 ya, 1 dikurangi dengan 1 kali row 1. Ya, jadi kalau kita mau tadi kita punya row 2 isinya 1 dikurangi dengan 1 dikali row 1 di atas 1
1 ya. 1 dikurangi 1 kan sama dengan 0. Kita pasang di sini 0 ya. Nah, karena di bagian sini kita sudah menerapkan rumus ini, maka tentu di bagian elemen lain dalam baris yang sama harus juga menerapkan aturan yang sama ya. Kalau tadi kita punya 1 dikurangi 1 dikalikan 1, maka yang sebelah sini ya, min 1 dikurangi 1 dikali 2 ya. Kemudian kolom sebelah sini berarti 2 dikurangi 1 dikali 4 ya. Semua kita cari nilainya. Tadi ini sudah ada 0 ya. Kemudian min 1 dikurangi 2 berarti ini adalah min 3 ya. Kemudian 2 dikurangi 4 adalah min 2. Jadi 0, min 3, min 2 ya. Nah, sekarang kita sudah lihat kolom pertama sudah kelihatan ya, mulai kelihatan bentuk eselon barisnya. Jadi kita sudah punya satu utama, kemudian di bawah satu utama sudah isinya 0. Ya, sekarang kita lanjut ke kolom berikutnya. Nah, kolom berikutnya jangan ke atas dulu. Jadi arahnya itu adalah satu utama di bagian bawah, satu utama berikutnya, bagian bawah, dan seterusnya. Jadi kalau tadi kita sudah membuat satu utama, kemudian mengenolkan elemen di bawah satu utama, maka langkah selanjutnya adalah kita fokus ke satu utama di kolom berikutnya. Ya, jadi yang bentuknya ini, yang nilainya min 3 ini mau dibuat satu. Ya, dibuat satu utama. Seperti halnya yang ini tadi. Ya. Ini karena dia belum satu, ya masih nilainya min 3, maka harus kita buat jadi satu utama dulu. Ya, ini saya hapus tadi ya. Ini tadi row 2 aksen sama dengan R2 dikurangi 1 kali R1. Ya. Atau sama dengan R2 min R1. Gitu ya. Nah, berikutnya ya kita akan bikin matriks berikutnya, matriks yang baru. Dengan tujuan yang min 3 ini mau dibuat jadi 1. Min 3 supaya jadi 1 ya, kira-kira dari 3 pilihan operasi ini mana yang bisa kita terapkan? Apakah 1, 2, atau 3? Itu yang paling mudah adalah kita pakai yang pilihan ke-1 ya. Kalikan sebuah baris dengan sebuah konstanta tidak 0. Jadi kalau tadi isinya min 3, berarti kita kalikan dengan suatu konstanta tak 0 yaitu min 1/3. Ya, apakah boleh Bu seperti itu? Boleh. Ya, karena kan dia mengacu kepada pilihan pertama. Ya, jadi langsung kita kalikan supaya hasilnya 1. Jadi seperti apa bunyi operasinya? Berarti karena yang kita ubah di bagian row 2 ya, berarti kita akan mencari row 2 aksen. Nah, row 2 aksen bunyinya adalah row 2 dikali min 1/3. Ya, jadi kita cari matrik yang baru, row 1 masih tetap sama ya. Kemudian row 2 0 dikali min 1/3. Ini min 3 dikali min 1/3. Yang ini min 2 dikali min 1/3. Ya, hasilnya kita taruh di matriks atas ya. 0 kali ini tentu 0. Min 3 kali min 1/3 hasilnya 1 ya. Min 2 dikali min 1/3 hasilnya 2/3. Nah, ya sudah kelihatan sekarang. Kita lihat kembali matriksnya ya. Kita sudah punya satu utama di diagonalnya. Ada satu utama di sini, ada satu utama di sini. Kemudian di bawah satu utama sudah 0. Nah, bentuk seperti ini disebut sebagai bentuk eselon baris ya. Kenapa? Karena di bawah satu utama elemennya adalah 0. Nah, dari sini ya, dari eselon baris ini bisa kemudian kita selesaikan menggunakan back ya. Menggunakan back substitution. Ya, jadi kita bisa pakai yang namanya substitusi kembali. Tadi kan tujuan kita mau mencari solusinya tuh ya menggunakan metode OBE. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk eselon barisnya. Ya, jadi 124 124 0 1/2/3 itu kalau kita transfer lagi ke dalam bentuk SPL, maka bentuknya akan seperti ini.
2x2 sama dengan 4, kemudian x2 sama dengan 2/3. Nah, kenapa dikatakan back substitution? Karena kita bisa memanfaatkan ya nilai dari salah satu variabel yang sudah ketemu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, x2 sama dengan 2/3. Itu artinya salah satu nilai dari dua variabel yang ada sudah ketemu. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini bentuknya berarti ya salah satu nilai dari dua variabel yang ada sudah ketemu. Kita sudah punya satu solusi ya di sini. Nah, dari solusi ini kemudian bisa kita substitusikan ke persamaan yang lain. Ya, substitusi kembali. Karena tadi yang ketemu adalah variabel x2, berarti kita masukkan x2 ke persamaan pertama. X1 plus 2 kali 2/3 sama dengan 4 ya. X1 plus 4/3 sama dengan 4. Nah, ini kira-kira X1-nya ada berapa? 4 dikurangi 4/3. Kita samakan menyebutnya ya. 12 min 4/3 sama dengan 8/3. Jadi dari sini kita bisa mencari nilai solusinya. Berarti SPL ini ya dia punya solusi X1 sama dengan 8/3, X2 sama dengan 2/3. Selesai. Ya, bisa Anda cek menggunakan eliminasi, substitusi, atau grafik juga. Pasti hasilnya akan sama. Ya. Oke, jadi langkah-langkah semacam ini itu disebut dengan metode eliminasi Gauss. Ya, masih dari Gauss saja. Kenapa? Karena eselon barisnya belum eselon baris yang tereduksi. Jadi bentuknya itu masih di bawah satu utama, dia elemennya 0 ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau pakai eliminasi Gauss-Jordan? Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan berarti dari eliminasi Gauss diteruskan lagi ya. Jadi kalau tadi kan kita sampai eselon barisnya di sini nih. Oke, ini saya hapus ya. Jadi kalau ini eliminasi Gauss ya. Ini OB, tapi OB-nya sampai eliminasi Gauss aja. Nah, kalau kita mau pakai eliminasi Gauss-Jordan, saya hapus semua dulu ya. Jadi kalau pakai eliminasi Gauss-Jordan, kita nggak pakai yang namanya back substitution. Jadi dari eliminasi Gauss itu, dari bentuk eselon baris itu kita teruskan ya. Langkah selanjutnya kita akan mengenolkan elemen di atas satu utama. Oke. Saya ulangi. Jadi sampai sini kan baru eselon baris, baru sampai eliminasi Gauss-nya. Tapi kalau kita mau pakai eliminasi Gauss reduksi berarti kita teruskan nih langkahnya. Kalau tadi kan kita baru mengenolkan elemen di bawah satu utama. Nah, maka langkah berikutnya kita akan mengenolkan elemen di atas satu utama juga. Ya, supaya langsung kelihatan berapa X1-nya, berapa X2-nya. Kalau dari sini kan cuma kelihatan X2-nya sama dengan 2/3. Tadi belum kelihatan berapa sih nilai X1-nya. Ya, jadi langkah berikutnya kita akan mengenolkan ya. Ini akan kita enolkan, ini akan dibuat 0. Nah, bagaimana caranya dibuat 0? Berarti harus kita operasikan lagi ya, supaya yang awalnya 2 ini dia menjadi 0. Pakai operasi apa? Pakai salah satu dari 3 operasi yang tersedia. Boleh pakai pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan ketiga ya. Yang sesuai aja pokoknya ya. Kalau kita lihat yang sesuai di sini dari 3 pilihan ini adalah pilihan yang ketiga. Jadi 2 kalau mau dijadikan 0 kan harus dikurangi dengan 2. Ya, dengan menggunakan pilihan ketiga kita akan menemukan bahwa 2 yang di row pertama ini 2 dikurangi dengan 2 kalinya row 2 ya, atau row 1 aksen ya sama dengan row 1 awalnya si 2 ini dikurangi dengan 2 kali row 2 ya, dikurangi dengan 2 kalinya elemen pada baris yang lain, elemen 1. Ya, gitu ya. Jadi kita lanjutkan ya, R1 aksen karena yang akan kita ubah hanya R1-nya saja. Kita akan mencari R1 yang baru. R1 aksen sama dengan
R1 yang lama dikurangi dengan 2 kalinya R2. Ya. Jadi kalau tadi kita punya R1-nya adalah 2, 2 dikurangi 2 dikali R2-nya pada kolom yang sama kan R1 tuh. Jadi kita yang kita lihat adalah kolom yang sama ya. 2 dikali 1 ya sama dengan 0 ya. R2 tetap ya 0, 1, 2/3, sementara R1-nya dari yang pertama ya 1, ini kalau kita terapkan operasi ini dia akan tetap ya, akan tidak berubah, tetap 1 ya, tetap menjadi 1 utama karena 1 dikurangi 2 dikalikan R2, 1 dikurangi 2 dikalikan 0 kan hasilnya tetap 1. Di bawahnya kan sudah 0. Jadi dia tidak merubah pekerjaan kita yang awal tadi ya. 1, kemudian kolom kedua 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya adalah 0. Kemudian kolom berikutnya dalam R1 berarti 4 dikurangi 2 dikali 2/3 ya. 4 dikurangi 4/3 jawabannya adalah 8/3. Nah, dari sini, nah bentuk seperti ini disebut sebagai eselon baris tereduksi. Ya, kalau bentuk ini tadi kan hanya eselon baris saja. Artinya baru satu variabel yang ketemu solusinya. Ya. Kemudian kalau sudah menjadi bentuk eselon baris tereduksi berarti semua variabel sudah ketemu solusinya. Di mana ini kalau kita transfer ke dalam bentuk SPL ya, X1 sama dengan 8/3, X2 sama dengan 2/3. Gitu ya. Sama ya dengan tadi kita pakai cara substitusi ya. Jadi hasilnya pasti akan sama. Nah, itu ya teman-teman nanti bisa pelajari kembali, sudah saya sertakan dengan penyelesaiannya.